Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Selasa, 16 Agustus 2022, hari biasa pekan biasa ke-20, menu sabda kita dari Injil Suci menurut Matius bab 19 ayat 23 sampai 30. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dia yang memiliki Tuhan Yesus akan memiliki segalanya. Saudari-saudaraku yang terberkati, orang bahagia adalah orang yang selalu membiarkan Tuhan menguasai hidupnya, menjadikan Tuhan Allah yang utama dalam hidupnya, dalam keadaan apapun juga. Pada hari ini, Tuhan kita Yesus Kristus membuat sebuah pernyataan yang menghentakkan keyakinan para murid dan keyakinan yang ada pada masa itu dan biasa dipahami. Kita akan dengarkan kutipan sabda dari ayat 23 sampai 25. Tadi dikisahkan Tuhan Yesus bersabda kepada muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, ketika para murid mendengar pernyataan Tuhan Yesus itu, mereka menjadi gempar dan mereka bertanya, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Dari gemparnya para murid mendengar pernyataan Tuhan, maka semakin jelaslah akan keyakinan pada masa itu bahwa kekayaan sebagai bukti berkat dari Tuhan. Orang kaya dan terpandang adalah tanda nyata bahwa orang itu terberkati, dan sebaliknya kemiskinan menjadi tanda nyata bahwa orang itu tidak berkenan di hati Allah. Lalu, mengapa Yesus Tuhan mengatakan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga? Saudari-saudaraku yang terberkati, orang kaya dengan kekayaan yang dimiliki bisa menginginkan dan mendapatkan apa saja dan melakukan apa saja dengan begitu mudahnya. Mau ingin apa, langsung bisa dan langsung ada. Bisa saja terjadi. Segala kemudahan yang didapat oleh karena kekayaan dan kekuasaan yang dimilikinya, semuanya bisa dibeli dan didapat dengan mudah, maka orang kaya tidak lagi membutuhkan Tuhan.
bisa saja terjadi seperti itu. Nah, oleh karena itulah Tuhan Yesus tadi mengatakan, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu ada dalam diri tiap orang yang sungguh-sungguh menjadikan Allah sebagai raja dan penguasa tunggal dalam hidupnya, bukan kuasa atau hartanya. Saudari-saudaraku yang terberkati, kekayaan tidak akan menjadi penghalang tiap orang untuk mendapatkan surga bila kekayaan itu tidak menguasainya dan membuatnya menjadi gelap mata, melainkan menjadikan kekuasaan, menjadikan kekayaan yang dimilikinya sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan dalam ragam macam bentuk karya amal kasih dan bela rasa kepada sesama. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Bijaksana, kami bersyukur atas bumi yang telah mencukupkan kebutuhan manusiawi kami. Oleh karena kuasa dan penyelenggaraanmu, kami semua sejahtera dan bahagia. Semoga segala kemudahan dan kenikmatan duniawi yang boleh kami alami tidak membuat kami gelap mata, tapi mampu bersyukur kepadamu yang telah memperbolehkan kami menikmati semuanya itu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa, turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.